Welcome back to my channel. Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 61. Hana, Kak, cepat ambil bunganya. Itu bentuk ketulusan dari Julian. Kau rela membiarkan Julian berdiri seperti itu. Petik 2. Axel, ya, kau dan Julian sudah berteman sejak kecil dan besar bersama. Itu juga wajar jika dia memberikanmu bunga. Alina, Nara, jangan tidak sopan, cepat kau ambil bunganya. Petik 2. Wajah Nara memerah. Bagaimana mungkin dia menerima bunga ini? Di saat yang sama sebuah tangan terulur dan mengambil bunga dari tangan Julian. Dan orang itu adalah Reva. Julian, kau adalah anak dari keluarga kaya, masa tidak mengerti dengan yang namanya sopan santun dan etika? Kau memberikan bunga kepada seorang wanita yang sudah menikah. Hehehe, apakah etika keluarga Tai sudah musnah sehingga kau dapat melakukan sesuatu yang tak tahu malu seperti ini? Reva berkata sambil tersenyum. Ekspresi semua orang di ruangan itu berubah. Axel menggebrak meja dengan marah. Reva, apa yang kau bicarakan? Bagaimana kau bisa menghina Julian seperti ini? Petik 2. Alina, cepat kau minta maaf pada Julian. Hana, Reva, kau kira siapa dirimu? Kau mana bisa dibandingkan dengan Julian? Sehelai bulu rambut Julian saja jauh lebih berharga daripada dirimu. Kau ngerti tidak? Julian yang awalnya memang sedikit kesal tiba-tiba saja tertawa setelah mendengar kata-kata semua orang yang berada di sana. Dia melirik Reva dan tidak berbicara. Dia menunggu Reva untuk minta maaf kepadanya. Tetapi kemudian Nara langsung meraih lengan Reva dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Tae, ada gerangan apakah kau datang ke rumahku? Suruh Reva minta maaf dulu. Hana berkata dengan keras. Nara, jika tak ada apa-apa, aku masih harus melakukan sesuatu di kantor. Reva, tolong antar aku kembali ke kantor. Petik 2. Wajah Julian menjadi dingin. Ini sama saja dengan mengusir dirinya. Dia melirik Reva dengan marah lalu dengan senyum di wajahnya dia berkata, Nara, aku mendengar dari seorang teman bahwa kau pergi mencari rentenir untuk meminjam uang hari ini. Petik 2. Wajah Nara tertekuk dan dia bertanya dengan serius, kau tahu dari mana? Julian, Jimmy Sebastian yang kau cari adalah orang yang bermulut besar dan terkenal jahat. Petik 2. Asteris dia menceritakan kemana-mana bahwa wanita tercantik di kota Carson datang memohon kepadanya untuk meminjam uang. Dan juga mengatakan jika kau tidak datang kepadanya dalam waktu sebulan maka dia pasti akan dapat menundukkanmu di ranjangnya. Dan berita ini sudah tersebar di luar sana. Wajah Nara tampak pucat pasi, ini sama saja dengan menghina dirinya. Julian menghela nafas dengan menyesal, Nara, jika kau menemui kesulitan kau bisa datang mencariku. Mengapa kau malah mencari masalah dengan orang seperti itu? Kan hanya masalah uang saja, berapapun yang kau perlukan, aku akan langsung mentransfernya kepadamu. Kau pakai saja dulu uangnya tidak apa-apa. Kau tak dapat berurusan dengan rentenir seperti ini. Mata Alina berbinar, Julian, ini, pantaskan seperti ini. Petik 2. Julian, aduh, Tante, aku kan sudah bilang, jangan anggap aku seperti orang tak kenal saja. Mengapa tidak pantas? Nara, aku akan mentransfer 50 juta dolar kepadamu dulu ya, apakah cukup? Petik 2. Jika tidak cukup, nanti dalam 3 hari aku akan mentransfer 50 juta dolar lagi kepadamu. Axel dan Alina tampak sangat gembira sambil mengangguk, cukup Julian, kau sangat murah hati. Nara benar-benar sangat beruntung memiliki teman sepertimu. Setelah mengatakan itu mereka berdua menatap Reva dengan jijik. Bagaimana bisa dua orang dengan usia yang hampir sama tampak begitu berbeda? Axel, Julian, mengenai bunga pinjamannya, kami akan membayarkan kepadamu sesuai suku bunga tertinggi dari bank, bagaimana menurutmu? Paman, apakah kau sedang mencoba menghinaku? Julian menatapnya, aku meminjamkan uang kepada Nara untuk meminta bunga pinjaman. Apakah Paman ingin membuat aku merasa malu saat aku datang lagi di kemudian hari?
Petik 2. Ini, Axel tampak bingung. Alina berkata dengan bersemangat, Julia. Kau ini, aku sudah tahu kau adalah orang yang murah hati dan hangat sejak kau kecil. Petik 2. Hana, Kak, kau lihat betapa baiknya Julian terhadapmu. Sudahlah, kau tak perlu menyibukkan diri lagi. Nanti saat kau mau pergi sekalian ajak Julian untuk makan sebagai tanda terima kasihmu kepadanya. Petik 2. Axel dan Alina, ya kalian berdua pergi makanlah, kita di rumah saja. Reva akan memasakkan makanan untuk kita. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 62. Raut wajah Nara terlihat buruk, tentu saja dia tahu apa maksud Julian dengan meminjamkan uang kepadanya. Dia tak boleh menerima uang ini. Julian, terima kasih tetapi aku tidak kekurangan uang sekarang. Hati Reva merasa tenang dengan ucapan Nara. Dia puas dengan jawabannya. Nara, geram Axel dengan kesal, apa kau tahu situasi keuanganmu saat ini? Tidak kekurangan uang kau bilang. Akun perusahaan telah dibekukan dan kau masih mengatakan kau tidak kekurangan uang. Diam kau. Apakah kau ingin meminjam kepada rentenir? Apakah kau ingin membuat malu keluarga kita? Bukan itu maksudku. Kalau bukan itu maksudmu ya kau lakukan saja apa yang dikatakan Julian. Sekarang kau ajak Julian untuk pergi makan sebagai ucapan terima kasihmu. Air mata Nara menggenang di matanya. Orangnya tuanya selalu suka memaksakan kehendak mereka sehingga membuatnya merasa serba salah. Dan di saat yang sama Reva berkata, Nara benar, kami tidak membutuhkan uang. Apanya yang tidak butuh? Ujar Alina dengan sangat marah, Reva, kau tahu apa? Apa kau tahu bagaimana situasi perusahaan sekarang? Apakah kau ingin membuat Nara? Axel Reva, ternyata kau bukan hanya tidak berguna tetapi juga sangat egois. Apakah kau tahu Nara pergi mencari rentenir untuk meminjam uang? Apa kau tahu apa akibatnya jika meminjam kepada rentenir? Hana, kalau kau sendiri tidak mampu jangan sirik terhadap kemampuan orang lain. Aku benar-benar belum pernah bertemu dengan laki-laki seperti dirimu. Reva tidak menanggapi mereka. Dia menatap Nara dengan tenang dan berkata, Nara, percayalah padaku. Besok rekening perusahaan pasti akan dicairkan. Melihat tatapan Reva yang tulus Nara pun merasakan rasa aman di dalam hatinya yang sulit untuk dijelaskan. Axel, percaya kepadamu. Besok rekening perusahaan akan dicairkan. Reva, kau benar-benar pandai membual ya. Apakah kau sedang bermimpi di siang bolong? Petik 2. Alina, Reva, kau masih ingin pergi mencari Austin. Hahaha, kau tahu bahwa Austin dan kau sudah tak ada hubungan apa-apa lagi. Kemarin kami pergi mencari Austin. Dia juga telah mengatakannya dengan jelas bahwa hubungan kalian berdua sudah selesai, pahamkah kau? Nara berkata, Ma, aku percaya kepada Reva. Kau, sudahlah jangan dibahas lagi. Nara mengibaskan tangannya, Julian, terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi kami benar-benar tidak membutuhkan uang ini. Petik 2. Hana, kembalikan semua hadiahnya kepada Julian. Maaf Julian, malam ini kami tidak masak terlalu banyak, aku khawatir kau tak bisa ikut makan malam dengan kami di sini. Petik 2. Wajah Julian tampak jelek dan menekuk. Ucapan Nara itu secara tidak langsung sedang mengusirnya pergi. Alina, Nara, kau jangan keras kepala. Nara tidak mengucapkan sepatah kata pun lalu kembali ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Dia telah menunjukkan maksudnya dengan jelas. Axel dan Alina saling memandang dengan resah. Jika Nara telah membuat keputusan, mereka juga tak dapat mengubahnya. Raut wajah Julian tampak suram dan perlu waktu lama baginya untuk biasa kembali. Paman, Tante, tidak apa-apa. Hadiahnya untuk kalian saja. Kalau besok Nara tidak dapat menyelesaikan urusan ini kalian boleh mencari aku. Petik 2. Julian berjalan keluar dari rumah keluarga Su dengan raut wajah yang sangat menyeramkan dan menggertakkan giginya. Dasar wanita jalang. Nara, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Petik 2.
Aku ingin tahu bagaimana caranya kau mencairkan rekeningmu besok. Jika kau tak dapat menyelesaikan masalah ini maka kau harus tunduk kepadaku. Lihat saja bagaimana aku akan membuat perhitungan denganmu nanti. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 63. Reva, teriak Alina dengan sangat marah, kau bilang rekening perusahaan bisa dicairkan. Coba kau beritahu aku bagaimana cara mencairkannya. Reva, orang yang bertanggung jawab terhadap masalah ini adalah manajer Johnson Dong. Besok siang kita cukup mengajak Johnson makan siang saja. Petik 2. Axel dan Alina tampak kecewa, omong kosong. Jika masalah ini begitu mudah kami telah menyelesaikannya sejak awal. Orang yang bernama Johnson ini sudah jelas dengan sengaja mau mempersulit kami. Apakah bisa diselesaikan hanya dengan makan siang saja? Hana memandang Reva dengan kesal. Reva, ku beritahu ya, manajer Johnson ini sebenarnya hanya ingin mendekati kakakku saja. Tetapi kau malah membuat kakakku mengajaknya makan siang. Kau ingin kakakku melayaninya di tempat tidur ya? Axel terlihat sangat kesal. Reva, kau benar-benar sangat tidak berguna. Kau ini sedang mendorong Nara ke mulut buaya. Alina, Julian itu orang yang sangat baik sekali. Dia tadi mau meminjamkan uang kepada Nara tanpa syarat tetapi kau malah menolaknya. Petik 2. Sebaliknya kau malah membiarkan Nara mengajak seorang lelaki tua yang jahat untuk makan siang dengannya. Reva, kau ini hanya seorang pecundang. Hana, dia memang tidak bisa melihat keluarga kita bahagia. Petik 2. Nara yang berada di dalam kamar juga merasa sangat kecewa. Dia mengira Reva memiliki jalan keluarnya. Tak disangka ternyata malah seperti ini. Ternyata manajer Johnson memang bukan orang baik. Jika dia mengajaknya makan siang bukankah sama saja dengan dia mempersembahkan dirinya sendiri untuk dihina. Reva, kau benar-benar telah membuat aku kecewa. Sudahlah, Reva, lebih baik kau mempersiapkan perceraian dengan Nara saja. Axel melambaikan tangannya, kau juga tak perlu khawatir, kami akan memberimu $500.000 sebagai kompensasi perceraian. Dan itu cukup untukmu. Kau dapat menggunakannya untuk waktu yang cukup lama. Reva menghela nafas, Pa, Ma, percayalah kepadaku. Dengan mengajaknya makan siang besok, masalah ini pasti akan beres. Alina berkata dengan marah, mengapa kami harus mempercayaimu? Reva, aku jamin dengan nyawaku. Petik 2. Kau? Alina tiba-tiba terdiam sambil berpikir. Setelah beberapa saat Alina bergumam dengan suara pelan, memangnya nyawamu itu berharga. Pakai nyawamu sebagai jaminan lagi. Petik 2. Setelah makan malam Axel dan Alina turun untuk berjalan-jalan. Mereka yang belum terlalu lama berjalan di bawah melihat Hiro sedang berlari ke arah mereka. Pa, Ma, Hiro berkata sambil terengah-engah, aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan kalian. Ada apa? Tanya keduanya penasaran. Wajah Hiro tampak misterius, tadi ketika aku sedang mengerjakan proyek aku berkenalan dengan seorang petinggi yang cukup berpengaruh. Lalu aku menceritakan perihal rekening perusahaan hari ini kepadanya. Dia mengatakan ini, hanya masalah sepele saja. Mudah baginya untuk menyelesaikan masalah ini. Apa? Tanya Axel dan Alina dengan cepat berkata, kalau begitu bisakah kita meminta bantuannya? Tentu saja, kalau tidak untuk apa aku mencari kalian berdua. Hiro berkata sambil tersenyum, Pa, Ma, kebetulan malam ini petinggi itu ada waktu jadi aku mengundangnya. Kalian berdua ikut bersamaku untuk bertemu dan membicarakan hal ini dengannya yuk. Axel berkata dengan suara rendah, bertemu dengannya sekarang. Kami tidak siap, lebih baik kami pergi membelikan beberapa hadiah dulu untuknya. Petik 2. Aduh, Pa, Ma, kau anggap siapa petinggi besar ini? Gerutu Hiro dengan wajah cemberut, setiap menit dari petinggi ini bernilai ratusan ribu dolar, dia mana peduli dengan hadiah-hadiahmu itu. Petik 2. Benar juga, kata Axel dengan sangat gembira, aduh, Hiro, kau ini benar-benar sangat memikirkan dan mengkhawatirkan keluargamu. Ayo, mari kita pergi temui petinggi ini.
Petik 2. Saat mereka pulang di malam harinya, Axel dan Alina merasa sangat senang dan bangga. Nara, kau tak perlu mengkhawatirkan masalah rekening perusahaan lagi. Axel melambaikan tangannya, jangan khawatir, tidak lama lagi rekening perusahaan pasti akan cair. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 64. Nara tampak tercengang. Dia bertanya-tanya mengapa orang tuanya tiba-tiba begitu percaya diri. Kemudian Axel berkata lagi, oh ya dan satu lagi, mulai besok Liro akan menjadi sekretaris dan supir pribadimu. Tidak boleh. Nara menolak. Tidak apa-apa. Alina berkata dengan marah, Nara, Hiro adalah orang yang bijaksana dan teliti lagi pula kita kan juga satu keluarga. Ada dia yang membantumu kami juga lebih tenang. Perusahaan yang begitu besar mana bisa dianggap remeh. Nara dengan kesal menjawab, aku sudah katakan, tidak boleh ya tidak boleh. Jika dia harus ikut masuk ke dalam urusan perusahaan, oke, maka besok aku akan menjual perusahaannya besok. Petik 2. Kau? Alina tampak tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Nara akan menolaknya dengan begitu tegas. Sudahlah, lupakan saja, ini hanya masalah sepele. Axel mengibaskan tangannya, kalau begitu berikan beberapa proyek perusahaan kepada Hiro saja, ini tidak masalah kan. Nara memandang Reva dan melihat bahwa Reva tidak keberatan. Dia menghela nafas lega dan berkata, proyek kecil saja tidak apa-apa. Axel dan Alina masuk ke dalam kamar sambil menggerutu. Reva mendekati Nara dan memeluknya dari belakang kemudian berbisik, Nara, terima kasih. Petik 2. Kehangatan tubuh Reva membuat Nara merasa tubuhnya melemas. Kau semakin lama semakin berani saja. Siapa yang mengizinkanmu memelukku? Ujar Nara kepada Reva sambil memelototinya dengan tersenyum. Malam itu Reva masih tidur di ranjang kecilnya sendiri. Namun jarak dia dengan ranjang besar itu sudah tidak terlalu jauh lagi. Keesokannya pagi-pagi sekali Dokter Tanaka menelepon Reva dan mengatakan Tuan Muda Meng sudah sehat. Jelasnya adalah bahwa Tuan Muda Meng sudah bisa berhubungan badan dengan istrinya tadi malam. Sebagai informasi setelah Tuan Muda Meng kembali dari Maui dia tidak pernah lagi melakukan hal itu untuk waktu yang cukup lama. Meskipun cederanya belum sembuh tetapi badannya telah memiliki reaksi yang jarang terjadi ini. Ini membuat Tuan Muda Meng sangat kegirangan. Reva sudah dapat menduga perihal kondisi ini. Dia kemudian meminta Dokter Tanaka datang ke tempatnya untuk mengambil pil Long Life dan memberikannya kepada Tuan Muda Meng. Bersamaan dengan itu dia juga meminta Dokter Tanaka untuk memberitahukan kepada Tuan Muda Meng bahwa nanti ada jamuan makan siang dan Tuan Muda Meng harus hadir. Reva masih ingat apa yang Dokter Tanaka katakan mengenai kekuasaan keluarga Meng dalam industri perbankan di kota Carson bahkan termasuk seluruh provinsinya. Manajer Johnson mana dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Meng. Di dalam bank, Julian sedang duduk di kantor manajer Johnson dong. Sepertinya suami tak berguna dari si wanita jalang ini berencana untuk bertindak dulu dari dirimu. Petik 2. Johnson mencibir, mengundangku makan siang. Dikiranya aku bisa diundang oleh siapa saja. Aku, seorang manajer Johnson diundang makan oleh orang tak berguna seperti dia. Mau dikemanakan citra dan imageku? Julian tersenyum dan melambai, Paman, kau harus memberi orang kesempatan. Karena dia telah mengundangmu makan siang maka kau pergi ke sana saja sebentar. Petik 2. Dan nantinya kau juga bisa membuatmu mereka menyerah, betul kan? Mata Johnson langsung berbinar, maksudmu kau ingin aku mempermalukannya di depan umum saat makan siang itu sehingga mereka merasa malu dan menyerah. Tanda seru petik 2. Betul sekali. Jawab Julian sambil mengangguk, narasi wanita jalang ini masih memiliki harapan dan semangat juang. Kali ini aku ingin membuatnya benar-benar putus asa. Petik 2. Aku ingin dia tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa membantunya kecuali aku. Dengan cara ini dia baru akan dengan patuh dan tunduk kepadaku. Petik 2. Johnson tertawa, Julian, kau memang banyak akal busuk. Baiklah, mari kita lakukan seperti itu. Siang ini aku akan membuat orang yang bernama Reva itu benar-benar malu dan menyerah.
Petik 2. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 65. Siang hari, di Hotel Orchids. Sepasang suami istri, Axel dan Alina, berjalan ke pintu. Bos kosasi yang kau katakan itu apakah benar bisa diandalkan? Tanya Alina dengan berbisik. Dia bilang dia akan membantu kita menangani masalah ini. Apakah dia mampu? Bos kosasi adalah petinggi yang diperkenalkan Hiro kepada mereka tadi malam. Semalam saat Axel menceritakan masalahnya ini, bos kosasi setuju untuk membantunya mengurusnya. Axel terlihat khawatir juga. Kita lihat bagaimana nanti saja, lagi pula kita juga tidak akan rugi apa-apa. Petik 2. Jika dia dapat mengurusnya maka itu adalah hal yang terbaik. Tetapi jika dia tidak bisa maka kau dapat membantu Nara memutuskan harapannya terhadap Reva kemudian kau bisa meminta bantuan Julian. Petik 2. Alina mengangguk, benar juga. Masalah hari ini tidak penting, yang penting adalah membuat Nara memutuskan harapannya itu. Kalau menurutku Nara paling cocok menikah dengan Julian. Petik 2. Keluarga Julian juga cukup terpandang dengan kekayaannya yang bernilai ratusan juta. Jika Nara menikah dengannya maka bisnis Nara juga akan lebih lancar. Petik 2. Saat itu kita bahkan dapat masuk ke dalam daftar keluarga terpandang di kota Carson. Tommy dan yang lainnya tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kita. Mata Axel berkedip teringat akan Tommy dan keluarganya yang pernah menginjak dan menghinanya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membalas mereka, tentu saja dia tak akan melewatkannya. Yang paling penting sekarang adalah membuat Reva dan Nara bercerai. Axel menggertakkan giginya. Jika bukan karena dia, Nara pasti sudah menikah dengan keluarga kaya sejak dulu. Petik 2. Ya, Alina berkata dengan marah, kita gunakan alasan ini saja. Nanti saat acara makan siang berlangsung jika masalahnya tidak dapat diurus dengan baik maka kita akan meminta mereka bercerai saja. Petik 2. Kemudian keduanya pun pergi ke ruangan VIP yang dikatakan Reva. Saat pintu didorong masuk di dalam sudah ada 5 orang yang duduk di dalam ruangan itu. Reva dan Nara sudah tiba dan 3 orang lainnya adalah Nyonya Meng, Tuan Muda Meng dan istri dari Tuan Muda Meng. Nama istri Tuan Muda Meng adalah Stella. Dia memiliki wajah yang manis, dia duduk mendekap dengan mesra di sisi Tuan Muda Meng seperti sepasang pengantin baru saja. Tuan Muda Meng dengan raut penuh kebanggaan dan mukanya yang berseri-seri seperti bunga yang mekar di musim semi seolah-olah tak pernah ada kesedihan di masa lalu. Gairah dan semangatnya semalam membuat Tuan Muda Meng merasa seperti terlahir kembali sebagai manusia baru. Pagi tadi Dokter Tanaka juga telah memberinya pil long life. Setelah memakan pil itu Tuan Muda Meng tidak hanya pulih dari lukanya saja tetapi juga menjadi lebih berenergi. Tuan Muda Meng yang berusia hampir 40 tahun ini. Sekarang dia begitu sehat dan berenergik membuatnya merasa seperti masih berusia 20 tahunan saja. Semua hal ini berkat pengobatan Reva dan Tuan Muda Meng sangat berterima kasih kepada Reva. Tentu saja Nara tidak tahu identitas keluarga Meng. Ketika Axel dan Alina melihat ketiga orang ini, mereka juga merasa bingung. Reva kemudian dengan cepat memperkenalkan mereka. Tuan Muda Meng mengulurkan tangannya dan berkata, Paman, Tante, apa kabar? Reva dan aku, kami bersaudara. Axel dan Alina saling memandang. Saudara Reva, orang macam apa dia? Tanpa membalas uluran tangannya Tuan Muda Meng, Axel dan Alina pun duduk. Dengan seenaknya saja, Reva, siang ini kita akan membahas hal bisnis. Di saat ini kau malah ingin melayani teman-temanmu, apakah pantas kau begitu? Tuan Muda Meng merasa sedikit canggung. Lalu Nara menyahut dengan cepat, Pa, Ma, kakak Meng siang ini kesini untuk menemani kita. Petik 2. Menemani. Alina mencibir, apakah kau tahu siapa yang kita undang siang ini? Manajer Johnson. Dia yang bertanggung jawab atas sebagian besar bisnis yang berhubungan dengan bank. Mana bisa meminta sembarangan orang untuk menemaninya. Nara juga terlihat agak canggung mendengar ucapan mamanya, Ma, kau jangan asal bicara. Kakak Meng, maaf, mamaku hanya bercanda. Ketika Tuan Muda Meng melihat situasi Reva di rumah ini,
Dia merasa agak bingung tetapi dia juga tidak terlalu peduli. Axel dan Alina selalu meremehkan keluarga Meng. Di tengah percakapan seringkali bergosip dan mengejeknya. Untungnya suasana hati keluarga Meng sangat baik hari dan demi menjaga image Reva mereka tidak terlalu menanggapi sepasang suami istri itu. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat